Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaannya kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas SQFFQ yang telah kami muat dalam jurnal Frekuensi Konsumsi Pangan dan Tingkat Kecukupan Gizi pada Mahasiswa Unimed. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Anggi Vista Prasilia Larosa dan teman-teman saya, Aska Nabila, Angelina Rumbekwan, Fadia Divaramanda, Natalia Repita Munte, Novira Aljulpani, dan Okta Rogabe. Baik, langsung saja. Frekuensi konsumsi pangan dan tingkat kecukupan gizi pada mahasiswa Unimed. Pendahuluan. Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa tergolong dalam kelompok usia transisi dari masa remaja akhir menjadi dewasa awal. Mahasiswa sebagai dewasa awal sebagian besar berada di rentang umur 18 atau 19 tahun sampai 24 atau 25 tahun. Seseorang yang memasuki usia transisi ini sudah mulai peduli dan memperhatikan tentang asupan makanan yang dikonsumsi untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya, baik dari segi kebutuhan energi, vitamin, maupun mineral. Mahasiswa pada umumnya setiap hari menghabiskan waktu setengah hari hingga 1 hari penuh berada di lingkungan kampus, dengan aktivitas yang sangat beragam. Mahasiswa dengan beragam aktivitas tersebut membutuhkan pemenuhan gizi melalui makanan yang dikonsumsinya. Kecukupan gizi yang dianjurkan setiap hari adalah jumlah rata-rata suatu nutrien yang dibutuhkan per hari untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang sehat. Kebutuhan gizi untuk tiap orang berbeda-beda karena dipengaruhi beberapa faktor seperti umur, jenis kelamin, berat badan, iklim, dan aktivitas berat. Status gizi adalah sebuah kondisi yang ditentukan oleh tingkat kebutuhan fisik terhadap energi dan zat-zat gizi yang didapatkan dari asupan makanan dengan dampak fisik yang dapat diukur. Status gizi selain dipengaruhi oleh faktor status kesehatan, pengetahuan ekonomi, lingkungan, dan budaya juga dapat dipengaruhi oleh konsumsi energi. Kekurangan dan kelebihan zat gizi yang diterima tubuh seseorang akan sama mempunyai dampak yang negatif. Perbaikan konsumsi pangan dan peningkatan status gizi sesuai atau seimbang dengan yang diperlukan tubuh merupakan unsur penting yang berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup manusia sehat, kreatif, dan produktif. Pada penelitian ini, konsumsi makan diukur menggunakan Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ. SQFFQ ini berisi daftar jenis makanan dan frekuensi konsumsi. Setiap hari 4-6 kali per minggu, 13 kali per minggu, sekali sebulan, dan tidak pernah. SQFFQ berisi 73 jenis bahan makanan. Data asupan diperoleh dengan wawancara menggunakan formulir Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ. Pembagian kuesioner dilakukan pada bulan November 2022, sehingga daftar menu makanan yang dikonsumsi oleh mahasiswa adalah 1 bulan terakhir, yaitu pada bulan November 2022. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada desain, tempat, dan waktu. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional study yang dilakukan pada bulan November 2022. Penelitian dilakukan di sekitar tempat tinggal kami, para mahasiswa. Yang kedua ada jumlah dan cara pengambilan subjek. Pengambilan subjek pada penelitian ini dipilih secara acak atau simple random sampling. Semua subjek yang diambil memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi subjek yaitu 1. Mahasiswa aktif Unimed jenis kelamin apapun. Yang kedua, bersedia dilakukan pengukuran. Serta yang ketiga, bersedia diwawancara dan mampu menjawab pertanyaan. Yang ketiga ada jenis dan cara pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan yaitu meliputi data primer. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara yaitu karakteristik individu meliputi usia, serta berat badan dan tinggi badan juga kebiasaan konsumsi, tingkat konsumsi.
Data kebiasaan konsumsi jenis dan jumlah konsumsi pangan didapatkan dengan wawancara menggunakan kuesioner semi kuantitatif food frequency atau SQ-FFQ dan food recall 24 jam. Yang keempat ada pengolahan dan analisis data. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel 2019. Selanjutnya pembahasan akan dibaca oleh teman saya. Pembahasan. Kebiasaan konsumsi pangan. Kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi akan berpengaruh kepada asupan gizi dan berpengaruh terhadap status kesehatan individu dan keluarga. Tabel 1 menunjukkan bahwa jenis pangan pokok yang paling sering dikonsumsi subjek adalah nasi dengan frekuensi 20 kali per minggu. Hal ini menunjukkan bahwa nasi masih merupakan pangan pokok yang sering dikonsumsi. Dan yang paling sedikit adalah sereal. Sereal yang jarang dijadikan makanan pokok, padahal memiliki kandungan protein, kalsium, zat besi, fosfor, dan vitamin B1 yang lebih tinggi dibanding beras. Serta membiasakan mengganti nasi dengan alternatif makanan pokok lain susah karena masyarakat Indonesia yang dari dulu telah mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Kelompok pangan hewani yang paling sering dikonsumsi adalah ayam, di mana frekuensinya adalah 8 kali seminggu, dan yang kedua telur dengan frekuensi 6-7 kali seminggu. Alasan pemilihan makanan hewani yang sering dikonsumsi adalah karena mudah diperoleh dan tersedia di warung terdekat dengan harga yang terjangkau. Sebaliknya, daging sapi, daging kambing, dan seafood jarang dikonsumsi karena hanya tersedia pada saat hari pasar saja, serta harga yang kurang terjangkau. Kelompok pangan protein nabati yang paling sering dikonsumsi subjek adalah tempe dan tahu, yaitu sebanyak 1-2 kali dalam seminggu. Hal ini dikarenakan tempe dan tahu tersedia di warung-warung terdekat dengan harga yang terjangkau. Kelompok pangan golongan sayur yang paling sering dikonsumsi adalah sawi, wortel, bayam, kangkung, terong, brokoli, serta buncis dengan frekuensi 3 hingga 6 kali per minggu. Sebagian besar subjek mengkonsumsi sayuran tersebut karena selalu tersedia setiap harinya di pasar, serta harganya juga terjangkau. Selanjutnya, buah-buahan yang paling banyak dikonsumsi subjek adalah pisang, jeruk, melon, dengan frekuensi 2-5 kali per minggu. Kelompok susu dan hasil olahannya yang paling sering dikonsumsi subjek adalah susu sapi, yaitu sebanyak 2 kali dalam seminggu. Hal ini dikarenakan susu sapi dan olahannya tersedia di warung-warung dan marketplace terdekat dengan harga terjangkau. Kelompok minyak yang paling sering digunakan subjek adalah minyak kelapa sawit, yaitu 5 kali dalam seminggu. Tingkat konsumsi energi subjek 14% termasuk kategori defisit ringan, sebanyak 42% subjek termasuk kategori defisit berat, sebanyak 14% subjek defisit sedang, dan 28,5% subjek lebih yang terdapat pada tabel 8. Rata-rata tingkat konsumsi protein subjek 42,8% defisit berat, 14% subjek defisit sedang, juga 14% subjek defisit cukup, dan 28,5% subjek lebih. Tingkat kecukupan karbohidrat subjek 42,8% dikategorikan defisit berat, 14% subjek kategori cukup, dan kategori lebih ada 42,8% juga. Dan yang terakhir ada tingkat kecukupan lemak di mana 57% subjek kategori defisit berat, 14% subjek defisit ringan, dan 28,5% subjek kategori lebih. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Subjek pada penelitian ini sebagian besar berusia 19-23 tahun. Pada penelitian ini juga ditemukan adanya hubungan yang signifikan pada frekuensi konsumsi makan dengan status gizi subjek. Jenis pangan kelompok pangan
pokok yang bisa dikonsumsi yaitu nasi dengan frekuensi rata-rata 20 kali per minggu. Pangan protein hewani yang paling sering dikonsumsi adalah ayam dan telur sebanyak 6-8 kali per minggu. Jenis sayuran yang sering dikonsumsi adalah sawi, wortel, bayam, kangkung, terong, brokoli, serta buncis dengan frekuensi 3-6 kali per minggu. Buah-buahan yang lain yang sering dikonsumsi subjek adalah pisang, jeruk, melon, dan dengan frekuensi 2-5 kali per minggu. Untuk tingkat kecukupan energi dan zat gizi makro, rata-rata subjek memiliki defisi berat. Pada penelitian ini masih banyak subjek yang memiliki defisit energi dan zat gizi yang berat. Disarankan pada penelitian selanjutnya, kecukupan energi zat gizi subjek telah normal ataupun sedang. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 12. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri kita sendiri dan banyak orang. Terima kasih.